selamat sore teman-teman Robin. Kembali lagi di podcast 4 kali ini. Ya kali ini kita cukup rame ya, seperti biasa sih kita cukup rame, tetapi, ya orang-orangnya luar biasa ya tuh. Ada ada ibu yang sangat cantik di sini, terus ada juga newcomer nih dari Robin ya, mungkin belum pada pernah tahu. Jadi ada Pak Dian Sugiarto. Dia baru pertama kali loh join podcast ini, gitu. Jadi kalau misalnya pada mau nanya-nanya silakan loh, gitu. Oke, seperti biasa juga ada Mas Rizky, terus ada saya sendiri, Vina, terus ada video kreator kita, Bapak Habib, yang, murah senyum ini, dan terakhir ada, dia ada praktisi HR yang sudah lama banget dia sudah lama banget bergelut di HR dan ya pokoknya sering banget lah muncul di sosial media profesional, yaitu Bang Roma Tampu Bolon. Halo, Oke hai. oke, terima kasih banyak atas, waktunya di podcast ini. Eee, oke, jadi podcast ini cukup spesial karena kita akan membicarakan bagaimana mewujudkan well-being yang di saat pandemi ini benar-benar sangat dibutuhkan. Seperti itu. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin kita, mau dengar dulu, perkenalan dari narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Kak Melani Ayu, kita manggilnya Kak aja nggak apa-apa ya? Jadi nggak Iya usah betul, benar ya, karena di sini semua kita muda-muda kok Kak, termasuk saya iya juga betul. muda loh. Mhm. Jadi Jadi biar kita manggil kita rileks juga betul betul diskusinya. betul. Jadi, Ini sini ada sebenarnya bukan meeting ya, kalau meeting kan bukan serius bukan. ya. Jadi ini memang semuanya semi, eee, informal. Karena kebetulan netizen kita dan Mhm. followers kita juga banyak kan muda-muda semua, Kak, gitu. Jadi ya cukup inilah ya. Oke, ada Kak Melani Ayu, Heeh. yang saat ini adalah bekerja di Fairmont Hotel and Resorts sebagai Learning and Development Manager. Lalu yang selanjutnya ada Bang Roma Tampu Bolon. Ya ini Bang Roma cukup serius banget ya, dia dari tadi loh aku ngeliatin dia serius banget, "Mikirin apa sih Bang?" Gitu. Ih, oke, Bang Roma itu HRBP and Head of, APL Academy ya, salah satu perusahaan, yang bergerak di bidang kesehatan. Betul ya Bang Roma ya? Bang Roma nggak dengerin kayaknya, oke. Dengerin, dengerin. Oke oke, kalau gitu perkenalannya dimulai dari siapa dulu ya? Berarti dimulai dari Kak Mel dulu, Ladies silakan Kak. first, ladies Ladies first. first, ya benar. Jadi saya dulu ya, benar-benar ya, nggak apa-apa ya. Benar benar. Oke, halo teman-teman My Robin, terima kasih Kak Vina. Saya udah diundang dan sharing. eh, Apa ya? Kita tuh sering berbagi pengalaman dan juga knowledge ya. Saya harap untuk kali ini adalah mengenai well-being, wellness, mental health, pokoknya yang lagi seru-seru di zaman pandemi COVID-19 ini. Nah, saya sendiri itu sebetulnya memang sekarang kerjaannya di learning and development, tapi kita itu satu bagian dengan HR atau talent and culture. Jadi istilahnya areanya kita ngurusin manusia-manusia atau individu-individu front of the house, back of the house, pokoknya semua yang ada di perusahaan Fairmont. Gitu. Nah, sebelumnya saya sendiri pun kurang lebih udah 11 tahunan di area hospitality, customer excellence, jadi udah bekerja di beberapa perusahaan yang nggak hanya di Indonesia, tapi ada satu di Middle East gitu. Dan well-being itu saya bukan ngikutin tren ya, tapi saya sendiri itu memang personal interest dan juga belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena hari gini kan sosial media mereka banyak ini ya sharing informasi tentang segala macam lah. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu is it true or false gitu. Tapi kalau saya memang belajar dari ya sumber-sumber yang ada dan dari apa ya lingkungan yang terpercaya juga. Gitu. Jadi semoga setelah podcast ini teman-teman kenapa ya, bisa mendapatkan apa ya perubahan yang positif, bukan positif di bidang COVID ya, tapi yang baik untuk personal dan juga professional life. Itu aja, kepanjangan kayaknya ya. Mantap. Tapi ngeliatin, Kak Mel lagi ngomong aja tuh mendadak kayak tenang banget loh, Kak.
Hati ini tenang Oh ya. ya, saya Sa emang yogaan sih. oh, oke, berarti saya kayak Emang harus suka yoga yoga, juga terima deh. kasih. Oh, oke Iya, oke. iya. Ini kalau ngomongnya nggak serius, nggak meeting, saya versinya beda. Tapi kalau di meeting, ya nanti ya agak serius gitu juga bisa. Oh, wow. Gitu. Oke oke oke. Thank you Kak Mel atas perkenalannya, luar biasa Mm-mm. banget ya. Berarti memang sudah lama, pengalamannya di hospitality, seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Bang Roma, mungkin ada tanggapan tentang pengalamannya Kak Mel dari Pak Dian yang sudah 15 tahun ya Pak ya di HR Pak? Apa saya salah Pak? Kayaknya perlu direvisi. Oh Terlalu salah ya? benar. Terlalu muda nanti kalau dibilang 15 tahun gitu ya. Oh tapi emang bener ya Pak Ya, sampai 20 tahun Pak? Oh enggak, salah? enggak, 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 Oh enggak. oke oke iya. Ya, tetap Kak Mel lah kemana-mana gitu ya. Kalau ngomongin jam terbang gitu ya, terbangnya udah sering terbang juga gitu kan ya. Karena ya tadi dibilang kan di salah satu company yang di industri ini juga kan ya, airways juga gitu ya. Nah, kalau boleh nanggepin ya, maksudnya ini langsung masuk ke temanya atau nanti dulu Oh nih belum belum jawabannya? belum belum. Oh Ini biar masih belum nanggepin ya. Oh, pengalamannya belum Kak Mel. bisa. Belum. Iya. Sabar Dan sabar kalau langsung gitu. iya 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 iya. Cuman ini aja sih. Mungkin saya nanya sedikit gitu ya, Kak Mel gitu. Kan beberapa company dan beberapa industri gitu ya. Kalau secara ini yang paling paling dominan di mananya gitu? Dominan, oke. Saya melihatnya sih my passion aja ya. Hal yang saya suka beberapa tahun terakhir ini. Kalau pengalaman atau area kerja, memang kebanyakan customer facing ya, B2C gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya lebih ke human capital atau nanti nih trennya waktu saya diskusi sama mentor-mentor saya beberapa hari lalu, the word human capital itu nanti akan jadi human being gitu. Tapi ntar itu buat diskusi lainnya aja karena kita sekarang ngomongin well-being gitu. Jadi it's naturally dari diri saya aja, I like to deal with people gitu. Bukan cari masalah ya. Iya iya iya. Ya, jadi bisa masuk ke area apapun, nggak cuma satu macam industri. Gitu. Semoga Oh, menjawab ya Pak Dian. oh menjawab menjawab. Itu Oke. kan luar biasa ya. Tenang banget. Gitu ya. Luar biasa. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi? Mungkin dari Mas Rizky. Ya, Mas Rizky biasanya entar mbak gitu dia biasanya. Ya aku ngikutin dulu Mbak. Masih Tuh kan? awal kan. Sudah Ya ketetekan. ngumpulin senjata dulu nih. Iya. Kalau Mas Habib itu ntar aja. Dia udah pasti pertama-tama biasanya enggak. Nanti tuh pertanyaan dikumpulin Mas Habib itu banyak aja. Gitu. Jadi, oke kita lanjut ke Bang Roma Tampu Bolon. Ini adalah sosialita HRD kalau aku bilangnya Bang Roma itu. Karena Selamat kayaknya sore tuh semuanya. ibaratnya Bang Roma tuh nengok kiri kenal, nengok kanan kenal, terus di Bisa depannya aja, tuh Vin. semua kenal. Oke Bang Roma tolong perkenalkan diri Kak. Oke, selamat sore Mas Dian, Mas Rizky, Mas Habib, Sore dan sore. the ladies here, Mbak Vina sama Mbak Mel. Nama saya Roma Tampu Bolon. Saya memang benar saya sudah cukup lama di HRD juga dan saat ini lagi ada di HRD sebagai HRBP atau HR Business Partner di APL Zurich Pharma ya, di distribusi farmasi. Dan selain itu juga saya run akademi namanya APL Academy ya. Jadi seperti Mbak Mel juga nih tadi nih di Learning and Development juga gitu. Dan memang kalau kita bicara mengenai bincang-bincang HRD dalam 1,5-2 tahun terakhir ini menjadi makin apa ya signifikan banget gitu ya kontribusinya ya. Apalagi dalam masa pandemik ini malah kita even now kita punya PR untuk memastikan semua karyawan itu tervaksinasi dengan baik gitu ya. Jadi kita makin strategik dalam arti lebih banyak untuk memastikan tadi yang Mbak Mel bilang well-being karyawan di saat pandemik ini di take care. Seperti itu. Jadi kalau ngomong well-being mungkin relevan pengalamannya itu adalah di Gallup ya. Tahun 2013 masuk ke join Gallup, terus di sekolahin di Gallup University di Omaha, Nebraska. Di sana belajar mengenai well-being karena mereka ngelakuin survei dunia atau World Pulse untuk well-being di 167 negara termasuk Indonesia gitu ya. Jadi mana yang bisa dibilang lagi thriving atau surviving dan lain-lain nanti dilihat dari 5 aspek. Ada physical, financial, career, social, dan community well-being.
Jadi mungkin bincang-bincang hari ini mungkin agak relevan dengan pengalaman yang pernah digalup gitu ya. Thank you Vina for inviting me podcast ini. Wow, aduh Bang, gue juga senang banget bisa ada di sini, apalagi dengan Kak Mel ya di sini. Oke, iya untuk menanggapi pengalamannya Bang Roma, siapa yang menanggapi? Pasti Pak Dian dulu. Pak Dian harus Ya, menanggapi semuanya. Loh, menanggapi ya. terus kayaknya di luar ini habis ini Pak Dian langsung ngomel sama gue soal kerjaan. Ntar aja habis kelar gitu ya. Rekaman kan. Silakan Pak Oke. Dian. Ya, halo Bang Roma, salam kenal ya. Oke, kan kalau tadi ngeliat Bang Roma kayaknya terlibatnya ke survei tadi yang disampaikan ya, beberapa survei seluruh dunia lah, bahkan ratusan negara gitu ya. Kira-kira kalau misalnya dari sisi kompleksitinya gitu ya, kompleksiti resultnya gitu kan, dari semua survei yang dilakukan di beberapa negara gitu ya, mana sih menurut Bang Roma gitu ya, dari melihat resultnya gitu kan, termasuk kan katanya Indonesia juga masuk dalam cakupannya gitu ya. Kira-kira kayak gimana nih yang paling menonjol menurut Bang Roma dari sisi kompleksitinya mungkin, atau mungkin dari sisi riset yang lain, sudut pandang yang lain gitu. Oke, good question ya. Jadi dari kemarin kan tiap tahun diukur terus ya well-being ya. Kalau ngomong complexity itu kita ngelihat malah dari sisi leadership-nya gitu dari setiap negara ya. Karena leadership kita beda-beda dan memang waktu itu kita coba survei yang menarik adalah bukan ke leaders tapi ke followers. Yang ditanya itu pertanyaan ditanya ke followers, pengikut gitu. Jadi pertanyaannya apa yang dibutuhkan sama follower kalian mengikuti itu terhadap pemimpinnya atau yang di follow ya, what do you need from the leader during pandemic gitu. Dan ada 4 hal yang keluar yang menarik ya. Setiap negara melihat kita ada 4 hal. Satu adalah trust atau kepercayaan, trust, compassion, stability, and hope ya. Ada kepercayaan, compassion itu adalah peduli atau caring, terus stability ada stability ya dari leader itu sendiri selama masa krisis, dan hope artinya driving the satu harapan gitu ya, bahwa pandemik ini akan berakhir dan mungkin kita akan lebih baik masa depannya ya, ke depannya. Jadi bagaimana leaders itu memberikan 4 hal itu, dan setiap negara kita juga lihat beda-beda ya, maksudnya leadership dalam setiap ini beda-beda, dan gimana kita bisa belajar untuk melihat 4 hal itu menjadi aspek untuk kita mengengage karyawan kita atau semuanya followers tadi ya dalam masa krisis atau pandemik ini sama COVID-19 ini. Seperti itu ya, dari sisi itu kompleksnya, karena nggak semua orang punya leadership yang sama, tapi kayak saya sama Vina, Mel, dan lain-lain, leadership style-nya juga beda. Bisa jadi orang deliver trust, ngedrive trust itu dari hal yang berbeda. Misalnya Vina tuh misalnya suka one on one gitu sama orang misalnya, atau misalnya Melanie dari sisi dia memberikan always get things done gitu. Jadi orang trust sama dia. Jadi orang punya leadership style masing-masing. Tapi ujungnya sama, kita memberikan trust, compassion, stability, and hope untuk well-being followers kita lebih baik atau tim kita lebih baik gitu. Dan dari hasil survei ya. Ya, berarti sebenarnya kita nggak bisa istilahnya mengcompare secara one on one dengan negara lain, karena udah beda, terus dari culture-nya pun sudah beda gitu sebenarnya, benar ya? Ya benar. Jadi tapi intinya dari 167 negara itu kita simpulkan bahwa kita perlu strong leadership more than ever before, Mas Dian. Karena di masa krisis ini kan tidak terencana, tidak kita bisa prediksi tadinya, tiba-tiba jadi, terus tiba-tiba everything is slowing down, misalnya ekonomi, terus tiba-tiba impact-nya ke masing-masing karyawan, ada yang di let go, ada yang mungkin jadinya nggak bisa berpenghasilan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang di masa yang begini sebenarnya dites nih leadership kita gitu kan. Apakah kita bisa tetap perform dengan care atau compassion tadi gitu. Oke. Thank you Bang Roma. Keren. Mas Dian. Mantap. Oke, nah saya yakin nggak ada pertanyaan lah dari Mas Rizky sama Mas Habib. Kayaknya Mas Habib mau nanya tuh. Mau nanya Mas Habib? Ya ampun, sorry Mas Habib. Aduh kasihan deh. Ya udah deh nanya. Gimana Mas Habib mau nanya apa? Pasti dia mau nanya ke Kak Mel, iya kan? Tuh. Dari tadi Gak apa-apa, lanjut. Ntar keburu lupa loh. Kan ini langsung ayo Mas aja. Habib, ini lagi dikasih waktu nih Mas Habib. Iya, kalau sebenarnya ini kan bahasnya tentang tadi mental health ya di
di apa yang berhubungan sama apalagi di pandemi ini gitu kan. Nah, sebenarnya kalaupun tidak pada situasi tidak pandemi gitu kan, kita tetap harus menjaga mental health kita gitu. Nah, biasanya itu kan adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan itu kan juga beda-beda. Nah, eh, secara umum atau secara garis besar tuh apa aja sih yang bisa dilakukan gitu agar menjaga mental health dari karyawannya itu tetap bagus gitu. Itu sih dari saya. Ini kayaknya langsung masuk ke materi ya pertanyaannya Mas Habib ya. Nggak apa-apa ya, Kak Mel ya, Iya, sama Bang Roma ya. langsung Oke. aja kita mulai perlahan-lahan. Oke, siap. Ya Jadi udah berarti. tadi siapa panggilnya Habib atau Mas Habib nih? Habib aja, Mbak. Habib ya, Ya. oke. Habib ya, tadi ngomong kata mental health aja udah saya dengar berkali-kali. Curious banget ya, karena eh, bisa dibilang mental health itu kenapa jadi banyak disebut akhir-akhir ini, ya karena itu gangguan terbesar nih, mau industri apapun, kerjaan apapun, orang-orang masih resah. Kita kan udah di tahun kedua ya, di pandemi, dan masih belum ada yang pasti juga gitu loh, ya. Dan hal ini sebaiknya sih, ya tadi yang sempat dibilang sama Roma juga, kuncinya adalah di HR ya, approach dan juga seberapa adaptifnya HR itu dia apa ya, mau turun ke operations atau turun ke setiap departemen, making sure bahwa setiap bagian itu mereka nggak hanya sehat secara fisik, tapi pikiran juga. Ya, mental itu kan kita bisa artikan nggak usah susah-susah pikiran ya, gitu ya, our head gitu. Nah orang-orang itu kadang kan mereka kita tuh orang Indonesia bagusnya adalah nerimo ya. Kalau orang Jawa bilang adalah kebiasaan atau behavior yang nerimo ini. Well, itu ada baiknya, ada buruknya juga gitu loh. Nah, dalam keadaan menerima ini, dia bisa apa ya, memberikan efek yang baik ke kerjaan, tapi kalau dia nggak mau terbuka, seseorang nih ya, kalau mengakui there is something, ada issue, ada problem di rumah, di kerjaan, nanti mau nggak mau, ya itu pikiran atau mentalnya akan terganggu. Ini berlaku untuk semua level ya, nggak hanya misalnya, oh itu untuk yang bos-bos atasan aja, atau untuk managerial level. Nggak juga, teman-teman yang paling banyak nih, marginal, yang paling banyak timnya, itu juga nggak kalah penting, harus diperhatikan. Jadi, menurut saya biasanya approach yang terbaik adalah from top to bottom. Jadi kita kasih pengertian atau pendekatan dari leaders-nya gitu. Emang sih hari gini leaders atau manajer mau industri perusahaan apapun, mereka kan pasti mikirnya adalah achievement ya, goal and KPI. Sedangkan area well-being ini memang belum dimasukkan ke KPI atau misalnya performance annual review ataupun apa tuh bisa kompetensi leadership, well-being ini tuh nggak banyak perusahaan yang menerima dan memasukkan ini tuh poin penting juga loh, gitu, yang perlu dimonitor dan juga perlu diupdate terus gitu. Kalau Gallup mungkin bilangnya ada 5 dimensi, tapi kok kalau misalnya kita browsing, kok ada yang bilang 7? Well, it depends. Yang mana yang diperlukan. Gitu. Saya stop di situ dulu untuk pertanyaan ini, karena kalau nggak, saya nggak berhenti ngomong. Tadi kayaknya Pak Dia juga sempat ada yang mau tanya, ntar keburu lupa loh. Boleh, Bang Roma dulu aja, Bang boleh Roma jawab ya? berarti. Oke, Boleh, oke. boleh. Jawab mental health ya. Jadi kalau dari tadi dari Melanie bicara mengenai dari sisi perusahaan, dari sisi employer gitu ya, bicara mengenai well-being juga dari HRD. Mungkin kalau saya mau ngasih dari perspektif seorang yang kena efek atau impact-nya dari mental health ya.
mungkin aku boleh panggil istri saya, boleh ya? Bentar ya. Heran itu. Karena ceritanya ini benar-benar kena banget karena memang kemarin kena COVID dan ini udah 1 tahun lebih prokes gitu ya. Prokes dan akhirnya benar-benar down with COVID and also the baby. My baby daughter. Ini my wife. Hai, ini Reina. Hai Reina. Hai everyone. Hai Reina. Iya. Nah, Ya jadi mungkin ampun. Reina boleh cerita sedikit gimana mental health itu kena apa ya efeknya gitu ya semenjak dulu dari pas COVID ini gitu, pas pandemik gitu. Sebenarnya kalau ngomongin mental health itu efeknya itu sebenarnya nggak karena kita kena aja ya. Sebenarnya sebelum kena juga pasti ada waktu gelombang kedua itu mental health kita benar-benar kehajar sih sebenarnya karena kan banyak berita duka dan orang-orang yang kita kenal meninggal, terus orang-orang yang benar-benar dekat sama kita juga kena, terus seliweran ambulans yang benar-benar nonstop ya, bahkan sampai pagi-pagi selalu ada suara ambulans gitu ya. Sebenarnya sih dari awal, dari situ sih yang saya benar-benar ngerasain, oh my goodness, this is very hard to cope gitu ya. I mean, it's also not expected because negara kita kok bisa sampai kayak begini, itu juga something yang kita nggak pernah duga-duga gitu. Jadi pada saat kena itu, gimana cara untuk supaya mentalnya nggak jatuh itu lebih kepada berdamai dengan keadaan sih gitu aja. Oke. Iya memang Acceptance semuanya ya, itu balik tetap lagi berdamai intinya. dengan diri sendiri ya semuanya. Ya, Thank you guys. Thank betul, you. Oke, betul. thank Terima you kasih Kak Reina. sharingnya. Oke, Iya, iya. iya, ini seru banget ya, bahkan sampai ada cerita yang sebenarnya dari Kisah nyata ya. Reina tadi ya, kisah nyata ya, benar-benar memang mental health tuh benar-benar berpengaruh banget terhadap terhadap kita, khususnya di masa new era ini ya. So, oke, memang seperti itu keadaannya kemarin dan pasti sebagian dari teman-teman di sini juga pernah merasakan ya apa yang dirasakan sama Kak Benar-benar. Reina tadi. Iya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi sampai sini? Saya nggak usah nunjuk deh, langsung aja. Langsung. Soalnya nanti kalau ditunjuk Gimana? habis kelar podcast mereka langsung Mbak Vina apaan sih? Enggak ya? Enggak sih, itu gue bercanda. Iya, iya. Mas Rizky, Jadi mau selain nambahin? iya, selain acceptance tadi kayaknya support system juga nggak kalah penting ya. Jadi orangnya jangan diisolasi secara apa ya, socially gitu kan. Karena Jadi, kadang orang-orang pikirnya itu karena dia lagi self isolation, ya udah kita WhatsApp aja. Tapi yang dibutuhkan adalah ya social engagement, social contact, melihat muka, gitu, ngobrol, ya kayak begini, gitu. Supaya nggak terlalu down ya, kayaknya sih. Gitu, berarti kalau memang dengar peran dari HR di ceritanya. masa new era ini memang benar-benar sangat penting ya, Kak Mel, Bang Roma ya, peran HR ya. Terutama kayak kita nih, kita kan WFH ya, benar-benar apalagi kita kerja jauh-jauhan. Satu di Jogja, satu di mana, segala macam. Itu pastinya kan ya mental juga berpengaruh sebenarnya sih untuk WFH dan kerja remote seperti ini ya. Gitu. Dan peran HR itu benar-benar penting banget ya, berarti ya. Apalagi kalau misalnya seperti kita, kantor kita ini yang nggak bertatap muka. Gimana caranya mental tetap positif, itu peran HR gede banget ya kayaknya. Ya, jadi mungkin boleh ini ya, kali misalnya kalau kita bicara mengenai bisnis kan, at the end of the day kan pasti kita ngelihat P&L ya, ya kan, bottom line, gross profit dan lain-lain ya, kalau teman-teman misalnya lihat dari finance gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang di contribute sama HR ke P&L itu, ya kan? Sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya productivity ya, artinya manpower gitu ya, gimana kita punya karyawan yang digaji tapi produktif, benar gak? Ya kan, nah tapi kan masa pandemi ini orang kerjanya jauh-jauhan, remote gitu kan. Nah tapi gimana peran HR dan manajemen yang jelas memastikan semua employee itu tetap produktif, gitu kan. Jadi kita tuh selalu bilang begini, we have to perform with care. Artinya perform itu artinya tetap produktif, tetap menghasilkan walaupun kerja dari rumah, tapi kita juga ada care-nya. Ya kan kita menunjukkan sama ini kita benar-benar compassion. Jadi nggak hanya target terus gitu, tapi kan kita benar-benar makin lebih lagi caring sama karyawan gitu kan. Lebih lagi gitu, compassion benar-benar kelihatan. Jadi again apa yang kita contribute ke situ adalah productivity ya. Productivity dari human resources gitu.
and we do it I with see, I see. passion. Gimana tetap produktif tapi mental tetap positif. Wow, luar biasa. Pak Dian mau Iya. nambahin nggak Pak Dian? Saya Sebagai. mau nyamber dikit tadi, Kak Mel sempat ngomongin soal support system dan kita jangan diisolasi dengan ya ibaratnya udah dengan situasi yang begini gitu kan. Secara mentality ya normally kita kalau kerja WFO aja kita mungkin nggak banyak, artinya juga nggak bisa mengesampingkan yang namanya engage satu sama lain gitu kan antar employee gitu kan. Apalagi dengan situasi kayak gini gitu. Nah, sekarang kan ibarat kata dari perusahaan manapun ya, company manapun, mau dia yang mungkin lebih digital maupun yang mungkin lebih tipikalnya konvensional dan sebagainya gitu ya, semuanya dipaksa sama rata gitu ya. Suka nggak suka memang harus menjalankan itu, mengikuti ritme. Kalau enggak ya udah tinggal gitu ya. Nah, sebenarnya ini sederhana gitu ya, sederhana, simple, tapi ini pasti kejadian di banyak tempat gitu ya. Kita kadang-kadang apa ya ibaratnya dengan kerja WFH gitu ya, pengennya semua employee itu produktivitasnya tetap terjaga gitu. Jadi kita harus gimana caranya dapetin trust-nya nih gitu kan, supaya ini beneran nggak nih, produktif nggak nih, 8 jamnya nih kepake beneran apa enggak gitu ya. Itu yang pertama gitu. Satu sisi lagi kita juga dipaksa nggak bisa harus terlalu apa ya, terlalu kita kasih pressure yang luar biasa karena balik lagi kita berusaha untuk ya namanya kita juga kerja WFH gitu ya. Ketemu aja kita belum karuan bisa engage, apalagi berjauhan ya, walaupun kita video call secanggih apapun lah ya teknologi yang kita pakai, tetap aja ujung-ujungnya baliknya ke employee experience gitu ya. Kita udah bagus, udah keren, teknologi segala macam, tapi perasaan employee kan pasti beda. Gitu. Nah itu kira-kira gimana ya balancingnya gitu loh, antara kita bisa jaga productivity, meyakinkan atau mendapatkan kepercayaan bahwa si employee yang kerja WFH ini mereka tetap produktif, tapi kita juga tetap bisa memperhatikan engage-nya lah dengan mereka, biar mereka tuh juga nyaman kerja WFH, nggak ngerasa kok mentang-mentang WFH kayaknya ini banget ya. Pasti ada yang begitu kejadian nyatanya gitu ya. Itu kira-kira gimana Kak? Ya, betul. Jadi saya juga dengar banyak cerita, termasuk dengan Kak Vina, kita udah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Ada beberapa kesamaan, challenge, kesulitan, atau isu sih dengan WFH ini. Kalau dulu awal-awal mungkin honeymoon phase, masih 2-3 bulan senang-senang ya. Terus ini udah jalan 2 tahun, udah bukan honeymoon lagi kan. Gitu. Jadi buruk sekarang gitu ya. Karena memang banyak hal-hal yang di luar kontrol dari perusahaan. Kita nggak bisa kontrol kayak face to face, eye to eye, report dan segala macam, even communication. Ya, itu masalah utama dari semua company yang WFH. Gitu. Meskipun udah kenal lama, timnya udah kerja bareng bertahun-tahun, tapi pasti kepentok sama communication. Dan ironisnya memang di satu sisi seperti apa KPI tadi atau achievement, annual performance itu kan mesti jalan, the show must go on gitu. Cuma di satu sisi saya yang perlu perhatikan adalah give space, kasih apa ya wadah ataupun jarak sedikit biar apa ya semua tim itu ada apa ya tempat supaya mereka bisa mencurahkan hal-hal di luar pekerjaan ya hal-hal di luar dari keharusan mereka sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak di rumah kan itu PR-nya makin banyak kan pasti ya WFH ngurusin anak-anaknya sekolah kalau saya dengar itu nggak gampang loh ya jadi kasih ruang di mana staff-nya itu bisa bebas berekspresi kayak open table gitu. Jadi mereka boleh share kesulitannya itu minggu ini yang berat ada di mana sih gitu di rumah kah atau mungkin job desk-nya minggu ini terlalu banyak jadi mungkin harus di-share gitu. Jadi memanusiakan aja sih gitu untuk part of this well-being gitu. Karena kalau kita kebanyakan ngasih peraturan, ngasih misalnya protokol kesehatan atau protokol segala macam, ya kan kepala jadi penuh ya.
kepalanya penuh, jadi nanti giliran dikasih satu tugas baru, wah udah jadi nggak apa ya, nggak hospitable, nggak nerima gitu loh, jadi lebih eh, ya nggak berkualitas gitu, karena mungkin mereka tuh perlu jeda sih, they need space sama wadah ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini and be open menurut saya sih gitu. Oke, berarti kalau boleh sedikit disimpulkan bahwa juga sebenarnya ya ibarat kata kita lebih PPKM gitu ya kan, pembatasan. Jadi yang dibatasi bukan hanya aktivitas saja, tapi sebenarnya secara load pun kita bisa sebenarnya untuk membatasi tidak se ekstrim di hari biasa gitu ya, karena kan kita kasih ruang ke mereka gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih apa ya, manage stress lah gitu ya. Ya saya ngalamin sendiri soalnya gitu ya, jadi memang nggak gampang gitu ya. Jadi WFH ini saya bisa berperan jadi apapun sebenarnya gitu. Ya jadi employee ya gitu kan. Jadi ibu rumah tangga juga sering gitu kan. Jadi banyak hal gitu ya. Dan itu memang nggak mudah. Benar tadi saya setuju. 2-3 bulan pertama mungkin kayak orang piknik gitu ya, tapi ini udah 2 tahun gitu ya. Jadi memang benar-benar luar biasa gitu. Udah manage stress untuk diri sendiri gitu ya, manage stress untuk family gitu kan, anak juga pasti stres gitu ya, anggota keluarga lain lah gitu, siapa sih yang nggak stres dengan situasi ini gitu ya. Itu memang jujur ibarat kata kita juga harus jaga diri sendiri, manage stressnya, tapi employee lain juga ini yang memang luar biasa extra effortnya tuh di situ gitu. Kita juga harus jaga nih gimana caranya biar mereka tuh nggak kesenggol dikit langsung meledak gitu ya, gara-gara dia udah nyimpen kelamaan 2 tahun nih gitu kan, udah cari momentum aja sebenarnya gitu. Oke, ini waktu tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf ini cepet banget ya. Wow. Iya. Lalu baru seri pertama mungkin ya. Aduh, gila banget. Makanya aduh, ini 5 menit lagi tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi buat Bang Roma sama Kak Mel. Jadi kira-kira pada kondisi mana sih seseorang tuh bisa berhasil mewujudkan well-being? Ini sebenarnya udah kayak wow. Oke, siapa nih? Bang Roma duluan atau Kak Mel duluan? Kak Mel duluan aja. Boleh deh. Apa? Gimana bisa mewujudkan well-being? Intinya tadi yang Mas Dian bilang, kata-kata balance itu. Kalau kita dapetin balance-nya, pasti itu terwujud ya, well-being. Tadi kayak Mbak Mel bilang juga mengenai dimensi-dimensi itu ada, mungkin dari Gallup ada 5 ya. Ada physical, misalnya kita ngomongin physical artinya gimana kita benar-benar jaga kesehatan, misalnya kayak Kak Vina suka lari pagi, Kak Mel suka yoga gitu, itu kan ada hal-hal yang dibuat bisa imunnya lebih oke gitu, imunnya bagus. Nah, kedua balance-nya adalah mengenai financial ya. Secara finansial juga kita gimana kita tetap di masa begini tetap bisa secara finansial tetap stabil, artinya kita nggak terlalu worry gitu mengenai being broke dan lain-lain gitu. Jadi mungkin punya dana taktis ya, karena kita masa-masa gini kita nggak tahu ya, dana emergency. Nah, dari sisi itu dua, dari sisi karir ya, gimana kita tetap bisa hold on to our career. Terus dari keempat, dari community, misalnya kita belum bisa keluar karena Mas Dian bilang PPKM, kita bisa join misalnya seperti Clubhouse, kita bisa tetap ada di community gitu ya, di Clubhouse bisa interaksi, apalagi yang extrovert misalnya gitu ya. Dan terakhir adalah sosial ya, tadi sosial dan community itu juga tadi bisa kita pastikan tetap bisa connected with each other. Jadi kalau kelima hal tadi itu secara dimensi itu semuanya balance, itu dimana kita bisa mewujudkan well-being tadi yang dibilang Kak Vina tadi. Mantap. Oke, kalau dari Kak Mel? Ya, sebetulnya saya mau nambahin aja dari Roma tadi, karena setiap orang prioritasnya beda-beda hari ini, karena situasi kondisinya juga beda-beda. Tadi salah satu contoh yang valid, kalau untuk Roma dan keluarga, prioritasnya adalah mungkin health dan financial gitu. Jadi apa nih yang bisa teman-teman lakuin? Ya, you do your own assessment gitu loh. Kenapa sih saya bisa mungkin minggu ini ya? Mungkin it's best to do weekly self-assessment. Kenapa sih minggu ini kok saya nggak bisa tidur? Terus orangnya nggak sabaran, padahal orangnya biasanya baik hati dan suka membantu. Cuma kok kayaknya this week you are different gitu. There must be something kan. So itu talk with someone gitu. Share to apa ya, orang yang percaya, jangan sembarangan juga, dan juga jangan share ke sosial media gitu habitnya. Saya
saya nambahin aja juga mungkin 2 hal, tadi yang 5 kan sudah, yang nggak kalah penting adalah mungkin emotional, to take care your own emotional. Jadi kalau misalnya nanti ada sedih, marah, jangan ditolak, gitu. Diterima aja, diproses, mau situasinya parah, jelek, kayak misalnya you just finish your contract, karena akhir-akhir ini banyak nih saya juga, atau misalnya kena COVID, terus udah nggak punya biaya, pokoknya banyak banget, it will hit your emotion juga. Nah, jangan lupa, kita kan pasti kalau sebagai pendengar, what else can we say? Ya, go back ya ke ini, spiritual masing-masing juga, di advice. So, mungkin ada yang bilang, meditation, berdoa, well itu juga nggak kalah penting di hari ini. So, make time for yourself. Kayaknya itu aja dulu, karena kalau nggak saya ngomongnya kebanyakan. Iya, kontemplasi kali ini. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Ini Atau aku sesi nih, kali ini. aduh, Oke. aduh jatuh. Silakan. Oke. Yang paling Ini muda. nih, ya, untuk Kak Mel dan Abang Roma ya. Aku kan kalau dari pengalaman kerja baru setahun lebih dikit lah. Dan ini kan kayak aku masih di masa segini kan aku masih nge-push diri ya. Nah, kadang nge-push diri nih suka ngerasa ngedown, kecapean, tenaga habis, jenuh begitu ya. Dan kadang kalau cerita ke orang malah ada aja orang bilang ini lu tuh cuma cengeng, lu tuh kurang kuat begitulah. Nah, jadi mungkin aku mau nanyain gimana bedain kita emang bisa nge-push, maksudnya gimana nih kita harus ngerem karena kita udah mulai, mental kita udah kena nih, kadang ngerasa gitu juga ya. Ini mental kita udah kena atau kita lagi kecapean aja atau lagi cengeng aja begitu. Bedainnya gimana sih begitu dari aku untuk Kak Mel dan Bang Roma. Terima kasih. Ya, siapa duluan mau jawab? Oke, boleh lah ya. Bebas sih, bebas. Good question. Oke. Pertanyaan bagus banget buat teman-teman yang masih muda, berenergi, dan sangat optimis dan suka bekerja. I mean, it's a good thing. It's a good thing. Tapi hari ini kita kan harus berhati-hati 2 kali atau even 3 kali lebih mindful ya. Nggak bisa seenaknya aja kalau mau pergi keluar atau even mikir saya mau lembur nih, keasikan kerja 12 jam gitu. Karena ada si COVID ini. Kita nggak pernah tahu. Tandanya gimana, ngebedainnya gimana? Biasanya bisa dipilih yang kalah salah satu badannya, 2 pikirannya udah nggak bisa fokus, 3 then you become someone else. Yang biasanya personality-nya ramah, suka membantu, dan fast respon, tapi ini jadi pribadi yang berbeda gitu. Udah nggak nyaman dengan diri sendiri. It means you just need to cut. Ya, cut-nya itu maksudnya adalah give yourself a break. Dan emang harus bilang ke timnya dan juga ya your direct report atasannya. Ya, kadang emang ngerasa gitu sih. Iya kan? Itu Ngerasa manusiawi apaan kok sih Mas semuanya. Rizky? Mas Rizky ngerasa apaan ya? Nggak jadi Mumpung kayak bosnya nggak ada loh di sini, nggak apa-apa. nggak kayak kadang tuh ngerasa kerjaan yang gampang kurang dari 5 menit bisa kelar tuh bisa jadi 1/2 jam lebih ngerjainnya begitu. Itu kan Curhat ya, mengganggu Mas. juga tuh. Curhat ya. Iya. Nah, Dan dan kalau mau share, pesan saya adalah share ke orang yang tepat karena itu akan mempengaruhi nanti bisa jadi well or not well. Gitu. Kalau curhat ke orang yang salah itu bisa jadi chaotic gitu aja. Ya. Nambah masalah. Saya dari saya. Yuk Rom, silakan. Ya, Oke, silakan Bang Roma. Dari dulu coach gue selalu ngomong sama gue bahwa knowing yourself is life's eternal homework. Artinya, gue selalu dibilangin bahwa ayo dong self-awareness gitu. Dan self-awareness itu proses gitu ya. Artinya kita tahu diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita udah cukup push kita sampai to the limit atau belum. Tapi sebenarnya waktu gue coba cari tahu soal self-awareness itu, gue baru sadar bahwa sebenarnya potensi kita, apa yang kita kerjakan saat ini cuma 60%. Sebenarnya masih ada 40% lagi, sebenarnya we can maximize our potential. Jadi, kalau boleh saran, kalau berdasarkan pengalaman, stay hungry. Stay hunger, stay foolish, ya kan? Yang seperti Steve Jobs bilang, kita harus
selalu push ourselves, tapi again kita self aware seperti Kak Kamel tadi bilang, kita tahu when to stop gitu. Jadi self awareness itu proses ya, jadi kita terus saja kita tahu diri kita sendiri gitu ya, tapi intinya we do have potential that we can maximize, dan kita juga harus tahu kapan kita bisa rest atau istirahat gitu. Itu sih bro. Oke, mantap banget Bang Roma. Terima Mantap kasih ya, jawabannya mantap untuk ya. Kak Mel Ini dan yang stay Bang Roma. yang stay hungry tuh nancep di sini loh Bang Rama. Ya mumpung kita masih muda, karena kalau kita udah ya maksudnya ada saat umur tertentu di mana kita udah yang oke lah, I have just to settle with my life gitu kan, ada keluarga dan lain-lain. Tapi kalau kita masih muda dan kita misalnya masih punya banyak kesempatan, kita harus terus bilang sama diri kita, ayo kita bisa gitu. Kalau teman-teman pernah dengar Angela Duckworth dengan grit-nya ya, ada passion and perseverance gitu. Harus terus, drive-nya ada terus gitu. Oke. Nice. Oke, ini beneran udah habis ya waktunya. Jadi ini terima kasih banyak atas gila ini bincang-bincangnya seru banget sampai ini overrun ya. Jadi luar biasa banget, dan kebetulan insight yang dari Kak Mel sama Bang Roma itu benar-benar luar biasa banget, dan saya yakin ini pasti akan banyak berguna untuk workers kita ya. Workers kita tuh lumayan banyak, ada cukup ribuan. Jadi saya yakin banget ini pasti berguna bukan untuk internal kita aja, tapi juga eksternal dan juga teman-teman lainnya yang nanti akan yang akan menonton YouTube channel kita dan juga LinkedIn kita gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Mel sama Bang Roma sudah boleh ada kata closing nggak? My Robin. Oh oke, silakan. Boleh closing statement nggak? Boleh. Mungkin buat teman-teman yang tadi dibilang Kak Vina ada ribuan apa yang nonton gitu ya, viewers gitu, mungkin kalau boleh to conclude aja mengenai apa yang kita alamin sekarang ini, apalagi dengan well-being. Ini aku juga dengar dari coachku ya, dan masih ingat sampai sekarang bahwa some days you just have to create your own sunshine. Jadi ada masa-masanya, ada hari-harinya di mana hari-hari ini kelam gitu ya, di mana ya ada aja kondisinya kritis atau lagi lewatin pandemik dan lain-lain, tapi kita harus create our own sunshine. Artinya we create our own joy and happiness. Ya kan, tadi kayak Kak Mel bilang tadi, misalnya bikin yoga atau apapun lah yang kita suka, itu kan bikin hari-hari kita walaupun kita di rumah tapi bisa menyenangkan, dan kita tetap menjaga hati kita sukacita gitu. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, betul. Mantap. Yeay. Dan juga jangan lupa make space ya. Oke, ya lanjut. Dari saya adalah nggak mesti work hard dan play hard. These days ya focus on yourself first, ya give space, nanti baru bisa bantu orang lain. Berarti intinya dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bantu orang lain ya. Oke, ya terima kasih banyak juga sama buat Pak Dian juga makasih banyak yang baru kali ini join, dan seterusnya akan join terus ya Pak ya. Terus lagi. Oke, sama nanti connect di mana nih, LinkedIn ya? LinkedIn ya, atau Instagram boleh kalau teman-teman. Iya. Oke, nanti masih juga curious ya. Kita pasti semua akan connect di sosial medianya Bang Roma dan Kak Mel. Pasti ada episode berikutnya, jangan khawatir ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, sehat selalu dan ya. stay hungry ya. Thank you, bye. Terima kasih semua teman-teman. Bye. Bye.